Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Agus Elektronik. Oke teman-teman, malam ini saya akan unboxing peralatan saya. Saya baru saja beli di toko online dengan harga 165.000. Dia multimeter digital seperti ini. Coba kita lihat dalamnya. Ini teman, ini ada kabel. Ini adalah untuk kabel pengukuran suhu udara, suhu ruangan. Oke, ini yang kedua, kita coba lihat dalamnya. Ini test light-nya seperti ini. Seperti ini. Panjangnya sekitar 70 sentian. Oke. Lalu kita coba lihat. Ini ada manual booknya. Ini dia bentuk multimeternya teman. Mungil segini teman, satu genggaman. Oke, dilihat dari bodinya. Elegan, cuman ini bahannya tipis teman. Tapi wajar karena harganya ya cukup murah, sesuai dengan harga. Ini tempat baterainya. Ini memakai baterai A3 teman, memakai 2 biji. Terus layarnya ini hitam, tulisannya putih. Jadi ini kebalikan dari biasa tester-tester yang biasa kita gunakan untuk digital. Biasanya itu tulisannya hitam, layarnya putih. Ini kebalikannya, tulisannya putih, layarnya hitam. Oke teman, jadi fitur apa saja yang ada di multitester ini? Yang pertama ini adalah auto. Auto ini adalah fungsinya untuk, karena auto jadi otomatis, jadi untuk mengukur, dalam keterangan manual booknya adalah untuk mengukur 3 item. Jadi 3 item itu adalah pertama untuk mengukur tegangan. Jadi kita tanpa harus merubah-rubah. Sebenarnya untuk tegangan juga bisa di sini. Cuman ini adalah auto, ini maksudnya kita tidak perlu memutar-mutar ini. Tapi yang bisa diukur hanyalah 3 komponen, 3 item yang harus diukur. Seperti ini adalah 3 item itu adalah mengukur tegangan seperti ini. Ya, ini terukur 1,5 volt DC. Terus satunya lagi adalah untuk mengukur resistor. Nah, seperti ini. Ini adalah 150 ohm. Di sini. Nah, ini terukur di sini adalah 147 ohm. 48 ohm. Jadi auto itu untuk mengukur 3 item. Yang satunya lagi adalah connecting. Connecting itu maksudnya itu adalah untuk mengukur apakah suatu komponen itu nyambung atau tidaknya. Jadi seperti ini. Nah, ini terdengar bunyi. Jadi untuk mengukur nyambung atau tidaknya suatu rangkaian seperti ini. Jadi bunyi langsung. Jadi itu teman-teman, auto itu untuk 3 item. Yang satu untuk tegangan, 2 untuk resistor, yang ketiga adalah untuk connecting. Jadi connecting itu untuk mengukur nyambung atau tidaknya suatu rangkaian. Jadi seperti ini. Seperti ini teman. Oke.
Lalu yang kedua adalah untuk mengukur tegangan DC. Jadi sebenarnya ini 3 ini ternyata di sini ada DC juga. Jadi kalau kita merubah ke sini, ini khusus untuk mengukur tegangan DC dan AC. Terlihat lambang garis strip dan lambang lambda ini, lambang sinus seperti ini. Coba kita praktekkan. Ini untuk mengukur DC bisa, berarti kita ini DC, tegangan DC kita coba ukur 1,5. Oke, lalu kita coba mengukur tegangan AC. Kita pindahkan selektornya. Nah, ini tertulis AC, kita coba ukur AC nya 223 volt AC. Oke, yang kedua ini adalah untuk mengukur tegangan milivolt. Cuman saya tidak punya yang harus diukur tegangan milivolt. Dan yang satunya adalah ini untuk suhu. Kita coba suhu, kita ukur suhu. Untuk suhu kita pakai yang ini. Coba tancapkan di sini. Kita pindahkan selektornya. Kita coba. Ini ada lambang derajat Celcius. Nah, ini teman, jadi seperti ini. Jadi suhu ruangan sekarang yang di dalam ruangan ini 27 derajat Celcius. Dalam ruangan ini. Kita coba tempelkan ke lampu, teman. Kita coba ke lampu ini lumayan panas, kita coba tempelkan ya teman. Naik suhu lampu ini adalah 40, naik terus 43, 45. Kita ke sini, ke atasnya lagi, ini lebih panas 47. Seperti ini teman. Kita naik ke atas, ini panas di sini ya. Oke, jadi itu teman, fungsinya ini kabel ini adalah untuk mengukur suhu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ini adalah untuk mengukur resistansi atau resistor. Ada dioda, ada kapasitor, dan ada buzzer. Coba kita coba tes seperti apa. Oke, pertama kita resistor teman. Ini saya mempunyai resistor 220 kilo. Kita coba ukur. Oke, terukur 236 kilo. Ini ada lambangnya kilo. Ini untuk nilai prosentasenya ini resistor kurang bagus teman. Ini kurang presisi untuk resistor seperti ini. Oh, yang presisi itu yang metal film teman. Ini kurang presisi, kualitasnya resistor kurang bagus, jadi tidak sesuai. Di sini harusnya 220 kilo, tapi yang kita ukur membesar jadi 233 ohm. Nah, beda dengan ini adalah resistor kualitas bagus. Ini adalah 150 ohm. Terukur 148. Ini jadi lumayan akurat kalau untuk resistor seperti ini. Ya. Oke, yang kedua adalah kita pindah ini untuk pengukuran dioda. Ini ada lambang dioda. Nah, dioda seperti ini. Kita coba ukur. Ya, kita balik. Oke, jadi untuk mengukur dioda. Yang ketiga mengukur adalah kapasitor.
Ini saya ada coba Miller, kapasitor Miller dengan nilai 100 nano. Coba kita ukur. Ya, 101 nano. Oke, ternyata berfungsi, bagus. Dua, kita ukur ini Elko 1000 mikro. Coba kita ukur. Ada jeda waktu rada lumayan lama. Oke, 1,0 milifarad atau sama dengan 1000 mikrofarad. Ini mili, paman, ini ada mili MP. Jadi untuk ukuran ini Elko ini 1,0 itu sama dengan milifarad atau 1000 mikrofarad. Di sini sudah terukur mili, 1 milifarad. Di sini 1000 mikrofarad. Jadi 1000 mikrofarad sama dengan 1 milifarad. Nah, terukur seperti ini. Itu sudah gitu teman. Jadi 1,0 milifarad sama dengan 1000 mikrofarad. Oke, setelah itu sudah. Satu lagi adalah buzzer. Buzzer ini lambang seperti ini. Ini seperti ini. Ini adalah buzzer. Sama dengan connecting tadi, ukuran untuk connecting. Jadi fungsinya itu sama, disatukan dengan dioda, sama seperti ini. Ini connecting teman. Jadi untuk mengukur menyambung atau tidaknya suatu rangkaian itu seperti ini. Nah, lambang ini bersuara atau buzzer. Oke, yang kedua adalah untuk mengukur hertz atau frekuensi. Cuma tidak ada yang mau diukur frekuensinya. Yang kedua ini adalah ampere untuk mengukur arus DC. Ini DC, kita pindah ini untuk mengukur arus AC. Ini satu lagi adalah mili untuk mili ampere. Jadi untuk mengukur yang ampernya kecil atau arusnya kecil memakai ini. Ada salah satu lagi fitur yang namanya NCV. NCV itu kita posisi di auto bisa, di posisi ini bisa semua ini. Nah, seperti ini. Kita coba. Jadi semua itu bisa di posisi manapun, bisa ditekan terus ditahan. Sama dengan ini. Jadi posisi mau di mana saja boleh. Jadi fungsi dari NCV ini adalah mengukur seperti test pen. Jadi fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya suatu tegangan AC. Jadi seperti ini. Kalau NCV ini sama dengan ini. Jadi kalau mengukur tegangan untuk mendeteksi adanya tegangan AC, kita memakai test pen itu seperti ini. Terlihat menyala. Seperti ini tidak terlihat teman. Nah, kecil nyalanya teman. Jadi ini tegangan AC. Jadi sama dengan test pen fungsinya, tapi ini cara mengukurnya. Kalau ini cuman ditembakkan seperti ini, kita tahan ini, tahan sampai keluar EF. Nah, seperti ini teman. Jadi fungsinya NCV ini seperti ini saja. Ini untuk mengetahui ada tidaknya suatu tegangan dalam rangkaian ini. Ini ada tegangan kalau bunyi seperti ini. Tapi coba kalau kita lepas, kita tidak kasih tegangan ini, kita coba ukur. Tidak ada teman, tidak berbunyi. Karena ini tidak dicolokkan ke listrik, tidak bunyi. Tapi kalau kita colokkan ke listrik, udah colokkan, kita pencet seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ditahan.
Cuman seperti itu aja teman-teman. Jadi lumayan canggih untuk alat sekecil ini, fiturnya lengkap ya. Saya puas lah dengan harga segini, mendapatnya seperti ini ya, saya puas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.